Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Mina Glewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kesempatan kali ini kita akan membahas seputar budik damber. Budik damber dengan konsep yang hemat tempat dan hemat biaya sepertinya cukup mudah untuk dilakukan. Namun nyatanya masih banyak yang gagal dalam memulai usaha budik damber ini. Dan ada beberapa pertanyaan kemarin seputar budik damber mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh pembudidaya khususnya untuk pemula. Di antaranya adalah 1. Air cepat rusak, 2. Ikannya sakit-sakitan bahkan mengalami kematian, dan yang ketiga adalah FCR pakan tidak keluar yang nanti berpengaruh pada hasil panennya. Yang kita tahu bahwa jika harga produksi lebih tinggi daripada hasil panen, itu kita akan mengalami kerugian ya. Oke, mari kita kupas satu persatu bagaimana solusinya dan apa yang menyebabkan masalah-masalah seperti ini bisa terjadi. Sebelum saya lanjut ke temanya, yang belum subscribe, kasih subscribe dulu, like, bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya. Karena masih banyak hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan. Oke guys, tanpa panjang lebar dan banyak basa-basi, langsung saja kita bahas. Kalau sudah seperti itu, lalu seperti apa solusi atau jalan keluarnya? Sebenarnya masalahnya ini cuma satu guys, yaitu pembudidaya ini kurang memahami sistem budidaya lele yang dipakainya. Untuk kolam itu hanya fasilitas saja guys, itu sama saja, entah pakai ember, entah pakai terpal atau kolam beton, kolam bulat. Cuman yang membedakan itu sistem budidaya seperti apa yang kita pakai. Kalau untuk kolam terpal, kolam beton biasanya kapasitasnya lebih besar. Kalau untuk budik damber ini biasanya bukan kapasitas usaha yang besar guys, namun untuk usaha rumahan atau untuk ketahanan pangan saja ya. Jarang banget kalau budik damber tapi lahannya luas untuk usaha yang dalam jumlah besar. Jadi tinggal kita kecilkan saja skalanya seperti itu. Sistem yang biasa dipakai adalah sistem statis, bioflok, FK, ataupun sistem RAS. Itu yang perlu kita pahami. Barulah kemudian kita cari tahu masalahnya dan kita pecahkan satu persatu. Yang pertama adalah airnya cepat rusak atau berbau. Hal ini mungkin saja disebabkan karena tempat Anda teduh dan metode yang Anda gunakan adalah sistem statis, atau biasanya pemula ini cuma mengenal bakteri E4 untuk penguraian air dan penguraian pencernaan ikan. Padahal masih banyak bakteri-bakteri yang lain yang lebih efektif untuk membantu penguraian amonia menjadi nitrit dan mengubahnya menjadi nitrat, seperti nitrobakter dan nitromonas yang biasa digunakan untuk budidaya lele sistem FK ataupun sistem RAS. Dan kemudian hal ini bisa saja terjadi karena Anda salah menggunakan padat tebar. Karena setiap sistem budidaya itu memiliki padat tebar yang berbeda. Misalkan untuk sistem statis biasanya kita menggunakan padat tebar antara 20 sampai 50 ekor per ember kapasitas 80 atau 100 liter. Untuk sistem bioflok antara 100 sampai 200. Untuk sistem FK ataupun sistem RAS kita bisa tebar lebih padat lagi, antara 200 sampai 1000 ekor. Namun untuk pemula saya sarankan untuk tebar dari yang paling longgar dulu. Nanti sambil belajar air dan belajar merawat ikan, kita tambah padat tebarnya. Lalu yang ketiga adalah Anda bisa saja salah memberikan pakan atau porsi makan. Terlalu sering memberikan pakan
atau pakannya terlalu banyak. Hal itu juga akan menyebabkan air menjadi cepat rusak dan bau. Lalu kita masuk ke masalah yang kedua. Ikannya menggantung, sakit, bahkan mati. Hal itu juga berhubungan dengan yang pertama tadi. Jika air kita rusak, ekosistem di air rusak, maka penghuni di air tersebut juga pasti akan terganggu. Kesehatan ikan kita juga akan terganggu. Bisa saja karena air kita rusak, ikan kita jadi kekurangan oksigen untuk bernapas, ataupun karena bakteri pengurai tidak bekerja maksimal, jumlah pemberian pakan berlebih, maka pakan tidak terurai, dan di situ bakteri-bakteri penyakit mulai tumbuh. Jadi ikan kita bisa terserang penyakit. Dan bisa saja hal itu terjadi karena Anda salah memilih padat tebar. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jika kita tebar terlalu padat tapi tidak sesuai dengan metode yang kita gunakan, maka ikan akan kekurangan oksigen. Dan di situ mulai timbul masalah-masalah baru. Mulai ikan menggantung, kekurangan oksigen, bahkan ikan mengalami kematian. Dan masalah yang terakhir adalah perhitungan FCR pakan tidak keluar, atau dengan kata lain kita merugi karena biaya produksi lebih tinggi daripada hasil panen. Hal ini bukan saja dialami oleh pembudidaya budik damber, melainkan banyak petani lele khususnya pemula yang mengalami hal demikian. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang kita bahas saat ini adalah khususnya untuk budik damber. Hal itu disebabkan karena salah pakan dan salah porsi makan. Kita tahu bahwa ikan lele itu hanya bisa besar jika pakan yang kita berikan proteinnya di atas 30%. Jika proteinnya kurang dari 30%, biasanya ikan lele akan menjadi sombong, yaitu ikan lele yang besar kepalanya saja. Karena budik damber ini biasanya dalam skala kecil, maka kebutuhannya juga sedikit. Biasanya pembudidaya ini membeli pakan eceran karena kebutuhan pakan hanya sedikit. Tentu hal itu harganya akan jauh lebih mahal jika kita bandingkan dengan kita membeli pakan satu sak. Dan ada juga penjual nakal yang mengoplosnya dengan merek-merek yang kurang bagus, lalu melabelinya dengan merek yang kualitasnya tinggi. Jadi saya sarankan untuk membeli pakan satu sak yang jauh harganya lebih murah dan itu kualitasnya terjamin. Lalu yang terakhir adalah salah porsi makan. Untuk pemberian porsi makan yang benar, Anda bisa membacanya di label pakan. Berapa persen dari biomasa ikan, sesuai dengan usia atau ukuran ikan. Dan bisa saja Anda melihat tutorial di video saya tentang cara pemberian pakan dan cara bibis pelet yang benar. Karena saya tidak menggunakan metode persentase dari biomasa berat ikan, tapi saya menggunakan metode sekenyang-kenyangnya. Jadi saya memberikan pakan ke ikan secukupnya sampai dia kenyang, agar ikan tidak terlalu kenyang dan pencernaannya tidak maksimal. Jika pakan yang kita berikan terlalu banyak, maka kotoran yang dikeluarkan oleh ikan juga masih mengandung protein tinggi. Hal itu akan menyebabkan air menjadi cepat rusak. Lalu bagaimanakah cara pemberian pakan yang benar dan pengaplikasian probiotik untuk bibis pelet yang benar? Akan saya upload di video saya berikutnya. Jadi biar nggak ketinggalan, kasih subscribe, like, bunyikan juga loncengnya, karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan. Oke, saya rasa hanya itu yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.